Haleluya, salam kemenangan iman. Kita bertemu lagi dalam program acara doa 10 hari puasa raya GKI Cabang Raya Kabupaten Simalungun. Saya sebagai hamba Tuhan Pendeta Daci akan menemani kita sepanjang 1 jam kurang lebih. Dan malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, dan Tuhan sudah menyertai kita dalam melakukan ibadah doa dan puasa. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, mari biarlah kita ambil waktu 1 jam ini untuk bersekutu menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati pengurapan yang daripada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun yang ada di pikiran saudara pada malam hari ini, Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan sanggup ada bersama saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Selamat malam, shalom juga buat saudara Januari Marbun yang sudah bergabung. Salam kemenangan iman. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Dan nanti juga kita akan berdoa buat saudara yang sudah masuk, yang bergabung bersama dengan kita. Jadi kalau ada di antara saudara yang membutuhkan permohonan doa, saudara bisa tulis komen di bawah apa yang perlu didoakan. Dan juga teman-teman kita yang bergabung dengan kita juga bisa ikut bersama saudara untuk berdoa. Saya juga mengundang seluruh gereja kemenangan Indonesia di seluruh Indonesia. Mari kita bergabung bersama-sama supaya kita bisa berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan juga kita akan berdoa nanti buat gereja kemenangan Indonesia khususnya. Ya, jadi malam ini ada 3 hal yang penting kita doakan. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita berdoa buat sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, ya, baik di pusat Medan maupun di seluruh Indonesia, termasuk di cabang GKI Raya ini. Dan juga kita akan berdoa buat teman-teman Facebook yang sudah bergabung, buat Ricardo Manik, buat Lesti, ya, salam kemenangan iman buat kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita rindukan Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Dan nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam top video, kita akan mendengarkan firman. Dan saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Mari kita menyembah Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita, sehingga doa-doa kita malam hari ini adalah doa-doa yang memberkati bangsa kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang padamu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau layak ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu dipuji, sembah mulialah nama-Mu. Kita katakan sekali lagi pujian ini kepada Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau layak ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah
segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Haleluya. Kami datang padamu, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Termulialah nama-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menikmati hadirat-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, riandara laba 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 ya sande. Huriandara laba ya sikindara laba ya sikindara laba 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 ya sande. Ira laba ya sande laba kara laba takamara laba sande. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin saudara ada yang di rumah, ada yang di kamar, ada yang di perjalanan. Dimanapun saudara berada, saudara kita Ricardo Manik, ya salam kemenangan iman buat Yunita Sinaga juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita haus akan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menjamah kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan begini. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Mari katakan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu.
Oriandaralabaya shikindaralabo. Haleluya. Bapakku, haleluya. Lebih dari semuanya, Kaulah yang kuperlukan, Kaulah yang kurindukan, Kaulah yang kubutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu, nyatakanlah kuasa-Mu lewat firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semuanya Tuhan. Berkatilah setiap bangsa dan negara kami. Berkatilah pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati teman, sahabat, saudaraku yang sudah bergabung pada malam hari ini Tuhan. Buat semua teman-teman, buat semua sahabat Facebook yang sudah bergabung Tuhan. Buat teman-teman dalam YouTube Tuhan, kiranya Engkau berkati semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan begini. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu lah Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Malam ini kami mau berdoa. Oh, kami mau membela bangsa negara kami. Kami mau membela sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami Tuhan mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa bangsa kami, membawa sidang Tuhan ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang berkarya dan menjamah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar juga. Kiranya semua akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima keteguhan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu yang merabuni kami semuanya Tuhan. Terbukalah mata hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, segala kuasa roh jahat, roh setan, roh penipu, roh kedagingan, roh duniawi, roh kesombongan, segala roh jahat yang mengganggu ibadah kami ini, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan dan yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini ya teman-teman sudah masuk semua. Ada abang saya Pendeta Heros Demokrasi Daci dari Kalimantan. Salam kemenangan iman, shalom, haleluya. Ada juga Elianto Berutu, ya selamat malam, ya salam kemenangan iman. Ada Angel Juliwati, haleluya, shalom. Ya ada juga hambanya Tommy Tarigan, selamat malam saudara Tommy, ya puji Tuhan. Ya Cicilia Siaan, haleluya, terima kasih tetap setia.
Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Dan juga ada Fa Amendreva. Ya, salam kemenangan iman Pak. Ya, Howu. Ya, buat Yunita Sinaga, buat Ricardo Manik, salam kemenangan iman juga. Ya, buat Lesti, haleluya, salam kemenangan iman. Kiranya pernikahannya cepat dijadikan. Amin. Haleluya. Dan juga buat Ricardo Manik, buat saudara kita Januari Marbun, ya. Terima kasih sudah bergabung dan saya berdoa semua kita pasti diberkati Tuhan. Semua kita pasti maju di dalam Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara bisa menuliskan permohonan-permohonan doa saudara. Sehingga teman-teman kita yang lain juga yang sudah bergabung, mereka bisa melihat dan berdoa bersama dengan kita. Karena nanti di akhir daripada doa kita akan berdoa buat saudara yang bergabung. Siapapun saudara yang bergabung, kita akan berdoa buat saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun permohonan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya doa yang bersehati sangat besar kuasanya. Haleluya. Sudah masuk juga Angeli May. Ya, selamat malam buat Angeli May. Amin, amin. Kiranya apa yang kita percaya dijadikan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa juga kami mohon, ya saya pribadi mohon kiranya bisa dibagikan ya siaran langsung kita ini kepada teman, sahabat, sehingga mereka juga bisa ada bersama dengan kita. Ya, buat abang saya di Kalimantan juga bisa bagikan kepada jemaat, ya jemaat HK, ya apa namanya, seluruh yang digembalakan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti juga kita ada doa kesembuhan. Setiap yang sakit pasti disembuhkan. Apapun masalah pergumulan saudara, ingatlah ada Yesus. Alkitab berkata Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan bagi kita, ya, supaya kita menerima hidup yang berkelimpahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudaraku, jangan lupa juga saya mohon, ya karena ini nanti kita akan masukkan ke YouTube, saya mohon kiranya saudara bermurah hati untuk mensubscribe, sehingga semua kegiatan dan acara kita bisa saudara dapati dalam YouTube Gereja GKI Rayas, ya Kabupaten Simalungun. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga pelayanan ini bisa memberkati bangsa-bangsa dan bisa memberkati banyak orang. Dan sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang mau didengar atau butuh konseling, saudara bisa meng-SMS kami atau menghubungi kami di 0822 8644 5353. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Karena kita tahu firman adalah kekuatan. Firman adalah pegangan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri. Itu sebabnya biarlah di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, dalam perjalanan kita selalu ada firman Tuhan. Selalu ada firman yang menyertai kita. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya mari kita semua membaca satu ayat firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya ambil dari Matius 3 ayatnya yang ke-10. Matius 3 ayatnya yang ke-10. Ini cerita tentang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di mana Yohanes Pembaptis pada saat itu dia tampil di, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dan dia sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi, dalam ayat 10 saja kita baca. Nanti saudara bisa baca semuanya. Di sana saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya Yohanes Pembaptis mengeluh-elukan. Dan dia berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, dikatakan di sini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, dan buah di sini dikatakan buah yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita anak Tuhan, setiap orang Kristen, siapapun dia, baik pendeta, baik pelayan, baik jemaat, siapapun dia, setiap kita harus berbuah.
harus berbuah. Hidup kita harus berbuah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup kita harus bertumbuh dan berbuah. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertumbuh saja tidak cukup. Karena ada banyak pohon yang bertumbuh tetapi tidak berbuah. Dan ketepatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ketepatan di samping saya ada pohon. Ya, walaupun pohon ini, ya apa namanya, pohon ini adalah pohon yang mati, tetapi lihat dia berbuah. Jangan sampai saudara hidup namun tidak berbuah. Saudaraku, saat pohon berbuah, saat bunga berbuah, indah nampaknya. Saudaraku, lihat di samping saya ada pohon yang berbuah. Nah, Tuhan mau kita berbuah, menjadi orang Kristen yang berbuah. Adakah buah kehidupan kita? Ada 2 buah yang dirindukan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Ya, buat saudara kita, Cel, selamat malam. Ya, dari Sabah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Sabah ini saya tidak tahu dari mana ini Sabah. Mohon maaf, ya, amin. Dijadikan buat Cel. Ya, kiranya bisa diterangkan Sabah itu di daerah mana. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Saudaraku, saat saya ada di Nias, saya sering sekali bersama abang saya, ya, pergi ke ke Pulau Pono. Ada namanya Pulau Pono. Untuk saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, untuk mengambil kayu bakau, ya, untuk mengambil kayu bakau. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami biasanya untuk menebang pohon bakau itu, oke, Kota Kinabalu, ya, salam kemenangan iman. Selamat malam buat seluruh Kota Kinabalu. Haleluya. Dan buat saudara Cel juga boleh bagi kepada teman-teman, buat sahabat, sehingga malam ini setiap teman yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Nah, kapak sudah tersiap pada akar pohon. Saya mau bicara tentang kapak ini. Saudaraku, kapak itu dipakai kepada hal yang keras. Saudaraku, ya, saudaraku, bukan pisau, kapak. Nah, ini kenapa kapak? Kenapa bukan pisau? Kenapa bukan parang katanya? Kenapa kapak? Karena saudaraku, ada banyak orang mengikut Tuhan, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah berkarat di dalam Tuhan, berkarat dalam mengikut Tuhan. Namun belum juga berbuah, belum juga bertumbuh. Paulus berkata, sebenarnya engkau tidak perlu lagi minum susu. Sebenarnya engkau bukan lagi anak-anak. Sebenarnya engkau sudah menjadi orang dewasa dan pemimpin. Tetapi sampai saat ini engkau masih minum susu. Engkau masih minum susu. Nah, ini saudaraku, gambaran di mana orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, pertumbuhan di dalam Tuhan bukan berarti kita sudah lama mengikut Tuhan. Ada banyak yang saya lihat sudah lama mengikut Tuhan. Dia sudah mengikut Tuhan sampai berpuluh-puluh tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun belum ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan dalam hidupnya. Dia mengikut Tuhan, bahkan dia melayani, saudaraku. Dia melayani Tuhan, ya, tetapi tidak ada buah. Tidak ada keindahan Tuhan. Tidak ada pengalaman bersama Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami Tuhan, saudaraku. Dia hanya percaya Tuhan, tetapi tidak mengalami perjalanan, traveling with Jesus. Dia tidak mengalami itu. Dia tidak punya my trip, my adventure with Jesus. Dia tidak punya itu. Dia hanya, saudaraku, dia hanya melakukan semua kegiatan-kegiatan pelayanannya dengan rutinitas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah. Setiap anak Tuhan yang tidak bertumbuh, setiap anak Tuhan yang tidak berbuah, pasti ditebang. Sekali lagi saudaraku, kenapa? Ya, saya cerita tadi, saya putuskan cerita saya, dan kami ke Pulau Pono. Ke Pulau Pono itu kami mengambil kayu bakau. Mungkin orang-orang Nias yang ada di daerah Pulau Telo pasti tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pulau Pono itu ada situ kayu bakau. Dan kayu bakau itu dulu, ya, kalau sekarang mungkin gak banyak orang lagi pakai kayu bakau karena sudah udah pakai kompor gas. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saat itu kami pergi ngambil kayu bakau dan kami pergi naik perahu bersama abang saya. Saudaraku, di sana untuk menebang pohon kayu bakau itu tidak diperlukan, saudaraku, pisau, ya, atau pisau silet, tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan di sana, saudaraku, pisau mengupas bawang. Ya, tidak sanggup. Bahkan parang sekalipun pun tidak sanggup. Sabik
untuk menyabit saat kita panen padi, di sana itu tidak butuh. Yang dibutuhkan di sana adalah kapak. Nah, kapak ini dipakai untuk yang keras, untuk yang besar. Nah, itu sebabnya Tuhan sangat menekankan di sini bahwasanya ada banyak orang Kristen, ada banyak orang-orang yang mengikut Tuhan, ya saudaraku, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah lama di dalam Tuhan, mulai lahir ikut Tuhan dan tahu bahwasanya Yesus lahir di Bethlehem dan mati di bukit Golgota, disalibkan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih, dia tahu semua cerita itu, tetapi dalam hidupnya tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengalaman bersama Tuhan, tidak ada keindahan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan, dia tidak mengalami yang namanya, saudaraku, ya kisah para pemenang iman, tidak ada, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan menekankan bahwa setiap orang-orang ini, saudaraku, diperlukan kepada dia kapak. Kalau dia tidak bertumbuh, maka akan ada kapak yang akan menebang dia, yang akan dikatakan di sini, saudaraku, ya ditebang, bukan dipotong. Ditebang itu tumbang dia. Itu sebabnya di akhir zaman ini ada banyak orang, saudaraku, yang tadinya dia sudah lama ikut Tuhan, tiba-tiba kita heran dia sudah berbalik kepada hal yang tidak baik. Dia sudah kembali lagi kepada manusia lamanya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau setiap saudara yang sudah bergabung, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mengikut Tuhan, bukan hanya bernyanyi rohani, bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya, saudaraku, kita pintar menjelaskan firman, tetapi kita harus mengalami Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita melekat bersama Tuhan, maka kita akan bertumbuh dan berbuah. Nah, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Yang ditebang yang pertama dari akar, sampai akar-akarnya akan ditebang. Nah, itu sebabnya, saudaraku, akan benar-benar mengalami kematian. Saudaraku, saat penebangan terjadi, maka akan ada kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan di sini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, ada lagi yang dikatakan, mungkin dia berbuah, tapi bukan buah yang baik. Suku buah, ya kalau di daerah kami di Kota Raya ini banyak durian. Jadi kalau pada musim durian itu kita melihat pokok durian itu berbunga, berbuah masih kecil. Tetapi kita lihat banyak buah dan bunganya banyak, buah-buah duriannya. Tetapi nanti buahnya itu tidak semua itu jadi. Akan ada yang berjatuhan. Dan di sini dinamakan itu namanya buang buruk. Dibuang buruk artinya buah yang buruk, buah yang tidak jadi akan jatuh sendirinya. Buah yang tidak baik akan jatuh sendirinya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kalau kita tidak berbuah yang baik, tidak ditebang pun akan jatuh sendiri. Nah, selamat malam juga buat Tio Indah Purba. Haleluya, 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 glory Yesus. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus berbuah. Dan buah kita itu harus benar-benar baik. Isinya baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah kita itu buah yang baik dan memberkati Tuhan, menyenangkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat, saudaraku. Itulah buah yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu setiap buah durian yang baik pasti dinikmati, saudaraku. Pasti dinikmati. Nah, setiap buah yang baik pasti dinikmati banyak orang. Dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setiap buah yang baik akan menjadi berkat bagi banyak orang. Akan mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat buah kita yang baik itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya semua kita menghasilkan buah yang baik. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya setiap hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya setiap usaha kita berbuah. Saya berdoa kiranya setiap rahim ia berbuah dengan baik.
Yang tidak punya anak dalam nama Yesus. Saya berdoa kiranya pelayanan kita berbuah. Saya berdoa kiranya saudaraku pengertian kita semakin bertumbuh dan berbuah. Saya berdoa kiranya iman kita, kepercayaan kita, pengikutan kita bersama Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, dijadikan bagi saudara. Nah itu sebabnya kalau kita tidak berbuah yang baik, pasti dipastikan oleh Tuhan, pasti ditebang. Dan setelah ditebang, bukan hanya ditebang saudaraku, karena setiap pohon yang ditebang kalau tidak dibakar, kalau ditebang tidak, saudara, apalagi kalau dia ditebang di pinggir pasar. Saat dia ditebang, tumbangnya ke pasar, maka itu akan mengganggu masyarakat, akan mengganggu banyak orang. Apalagi kalau ditebang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya masuk ke ke ladang, maka ladang itu akan jorok saudaraku. Atau ditebang, maka saat dia ditebang di halaman rumah, maka halaman rumah itu akan jorok. Nah itu sebabnya setelah selesai ditebang, dia harus diangkat dan dibuang ke dalam api, dibakar, di saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar-benar ya dimusnahkan dari muka bumi. Nah jadi kita harus berbuah, dan buah yang baik. Dan Tuhan tidak mau kita berbuah satu atau dua, tetapi Tuhan mau kita berbuah berganda-ganda, saudaraku. Saudaraku, buah kita itulah adalah satu kesaksian kita. Buah kita, hasil pelayanan kita, buah dari kehidupan kita. Ada dua tadi saya katakan buah. Yang pertama, yaitu buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Yang pertama saudaraku, buah Roh Kudus. Yang kedua saudaraku, buah daripada jiwa-jiwa. Ada buah jiwa-jiwa. Lewat hidup kita ada banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat hidup kita orang yang jahat menjadi baik. Lewat hidup kita orang yang gak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ada buah-buah. Tetapi yang utama kita harus berbuah, yaitu buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Kita harus berbuah dalam kasih. Kita harus berbuah dalam sukacita. Dan seterusnya sampai kita berbuah dalam penguasaan diri. Inilah yang dirindukan Tuhan kepada kita. Sehingga setiap kita yang bertumbuh dan berbuah pasti diberkati Tuhan. Pasti mempermuliakan nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, malam ini pastikan dirimu menjadi orang Kristen yang berbuah. Jikalau saudara tidak berbuah, maka maaf, saudara pasti ditebang. Dan saudara akan dibakar ke dalam api, ke dalam lautan api, yaitu neraka. Saudaraku, neraka itu nyata, sorga itu nyata, ada saudaraku. Dan itu sudah dituliskan. Dan itu disediakan bagi saudaraku, bagi setan. Neraka disediakan bagi setan. Tetapi sorga disediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari saudaraku, mari kita berbuah. Nah mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya berbuah? Sebelum kita tutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah malam ini saudaraku, mari kita buka satu ayat firman Tuhan lagi sebagai pendukung bagi kita. Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi malam ini kita tidak selesaikan ini karena ini sangat banyak. Nah itu sebabnya besok kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Saya suka sekali seperti apa kata Bapak founder kita. Satu perkara disampaikan berulang-ulang itu sangat luar biasa daripada 1000 perkara disampaikan sekali saja. Dan teringat kepada Bapak founder, saya juga teringat buat Ibu founder yang berulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun Ibu founder, yaitu Ibu Rema Munte. Kiranya semua visi-visi Ibu diberkati oleh Tuhan, dan kiranya semua kerinduan Ibu semuanya terlaksana dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Nanti kita akan bahas ini, kita akan lanjutkan besok hari. Itu sebabnya besok kita akan ketemu di waktu yang sama. Saudaraku, kita akan mulai kurang lebih jam 10 dan kita akan ada kurang lebih 1 jam bersama dengan Anda, saudaraku. Nah, dikatakan di sini, perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang gak benar. Nah, pokok anggur yang gak benar inilah yang ditebang. Tetapi pokok anggur yang benar itu pasti bertumbuh dan berbuah. Saya percaya saudara yang sudah masuk ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Nah, dikatakan pada ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, di sini Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah
pengusahanya. Saudaraku, saya katakan tadi kita pokok anggur. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita ada di dalam Yesus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, dikatakan di sini ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oh, Allah kita adalah pengusaha daripada pokok anggur itu. Dan pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Dikatakan ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, perhatikan di sini. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, kebanyakan pohon itu berbuah di ranting, saudaraku. Nah, itu sebabnya dia berbicara di ranting. Tetapi pohon yang diranting pun tidak berbuah, di pokoknya pun tidak berbuah, maka ditebanglah dia dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ingat, padaku dikatakan. Berarti ini orang-orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi tidak berbuah. Yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, mereka tidak berbuah. Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, tadi saya katakan bagaimana supaya kita dibersihkan, bagaimana supaya kita berbuah. Yang pertama, supaya kita berbuah, kita mau dibersihkan. Supaya kita berbuah, kita harus dibersihkan. Kiranya saudara siap untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Kiranya saudara siap untuk dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya dalam pujian dan penyembahan kita dibersihkan dan disucikan. Saya percaya saat kita menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, kita dibersihkan dan disucikan. Saya percaya saat kita menerima firman, membaca firman dan merenungkan firman, serta melakukan firman, maka di sana kita akan dibersihkan oleh firman itu sendiri. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ya teman Facebook yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya biarlah kita mau dibersihkan setiap hari, dibersihkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, dibersihkan itu gak enak, saudaraku. Dibersihkan itu gak enak, ada gangguan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkanlah kita dibersihkan. Sering sekali saat kita dibersihkan, saat firman Tuhan disampaikan dari podium, dari depan, oh kita dibersihkan dan kita berkata, ini pendeta kenapa setiap khotbahnya menyinggung saya? Kenapa setiap dia khotbah kena di hati saya? Jadi saudaraku, maunya bagaimana? Maunya kalau khotbah gak kena di hati apa? Emangnya saya khotbah untuk dinding-dinding apa? Saya khotbah untuk manusia. Itu sebabnya, saudaraku, ada satu hamba Tuhan berkata, kalau setiap pendeta berkhotbah dan itu kena kepada jemaat, maka hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tetapi kalau ada satu pendeta berkhotbah tetapi tidak mengena kemana-mana, saya pastikan hamba Tuhan itu tidak diurapi Tuhan. Dia bukanlah pemanah yang benar. Dia bukanlah petinju yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, aku petinju dan aku petinju bukan sembarang petinju. Aku bukan meninju sembarangan. Nah, itu sebabnya kalau kita melayani tidak sembarang, bukan asal-asalan. Tetapi kita melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Apapun yang kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan kita dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipotong dalam hidup kita. Saudaraku, saudara tahu pokok kopi itu harus dipetik, harus dipotong ujung-ujungnya. Kalau nggak bercabang terus dia, saudaraku. Nah, itu sebabnya semakin dipotong ujung-ujungnya itu, saudaraku, dibersihkan dia, maka buahnya akan semakin lebat. Saudaraku, memang untuk dipotong dan dibersihkan itu nggak enak. Untuk dipotong dan dibersihkan, saudaraku. Saudara tahu setiap orang yang cinta akan bunga, ya, apalagi saat ini adalah bunga. Ada orang berkata bunga janda bolong, saudaraku. Bunga janda bolong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, setiap saudara pecinta bunga, saudaraku, itu bunganya itu digunting, dipotong. Yang layu, yang tidak baik, yang berpenyakit dipotong supaya tidak terkontaminasi dengan daun-daun yang lain.
Nah, izinkan kita dipotong, izinkan kita dibersihkan. Bagaimana kita dibersihkan? Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita berdoa, saat kita datang beribadah, saat kita memberi diri kita untuk dibaptis, saat kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saat kita membuka hati dan kita menempatkan Yesus di dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan sendiri akan membersihkan kita. Dia yang sendiri akan, saudaraku, menghiasi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan tidak secara kebetulan malam ini saudara bergabung dengan saya, karena ada rencana Tuhan bagi saudara. Tuhan mau membersihkan saudara, Tuhan mau membuat saudara semakin berbuah, Tuhan mau membuat saudara semakin bertumbuh, Tuhan mau mengembangkan pelayanan saudara, Tuhan mau mengembangkan usaha saudara, Tuhan mau mengangkat saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Malam ini malam yang baik bagi saudara. Itu sebabnya saudaraku, jangan tinggalkan siaran langsung ini. Jangan tinggalkan tempat saudara sebelum kita berdoa buat saudara. Jikalau ada di antara saudara yang membutuhkan topik doa, membutuhkan permohonan doa, saudara tulis komen di bawah. Apa yang perlu didoakan bagi saudara. Sehingga saya dan teman-teman Facebook yang lain juga, ya, yang sudah bergabung, mereka akan melihat dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saat Yesus ada di hati kita, saat kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan semakin bertumbuh dan berbuah. Besok kita akan lanjutkan firman Tuhan ini, karena besok akan lebih luar biasa lagi saudaraku. Nah, itu sebabnya jangan pernah saudaraku ya lupa, besok hari kita akan berjumpa saudaraku, kurang lebih jam 10 kita akan ketemu di waktu saudaraku yang sama, dan kita akan saudaraku yang dikasihi Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya, selamat malam juga buat Hendra Perangin-angin dan buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Nah, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita saudaraku. Mari kita datang kepada Yesus. Angkat hati saudara, buka hati saudara. Angkat tangan saudara, katakan kepada saya. Kita berdoa, ini namanya doa lahir baru. Kenapa kita perlu doa lahir baru? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menolong kau, bukan kurang tajam pendengaranku untuk mendengarkan doamu, tapi yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu, adalah hidupmu yang tidak bertumbuh, hidupmu yang tidak berbuah. Malam ini mari kita cek hati kita. Sudah seberapa banyakkah buah kita? Sudah seberapa bertumbuhkah kita di dalam Tuhan? Mari kita datang pada Yesus. Ikut-ikut saya berdoa. Apa yang saya ucapkan ini ikut-ikutlah. Maka apa yang saudara doakan, apa yang saudara perkatakan, itu akan dijadikan bagi saudara. Katakan doa ini sama-sama dengan saya. Katakan, oh Tuhan Yesus yang cinta saya, saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Tuhan Yesus, saya bersyukur buat firman. Malam ini Tuhan, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Saya sungguh percaya firman-Mu sanggup menolong saya. Firman-Mu sanggup membebaskan saya. Firman-Mu sanggup membersihkan saya. Dengan firman-Mu saya bisa bertumbuh dan berbuah. Malam ini saya datang kepadamu Tuhan. Saya bawa hatiku. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan. Sucikanlah aku dengan darah-Mu ya Tuhan. Mulai malam ini Tuhan, saya ambil keputusan bertobat sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Oh Tuhan Yesus, mulai malam ini saya sah menjadi anak Bapa Surgawi. Dan saya tolak semua segala roh jahat, kutuk-kutuk dosa, roh setan iblis. Saya tolak dalam nama Yesus. Kegagalan, kemandulan, tinggalkan saya di dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi pertumbuhan saya. Saya patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan, sakit, penyakit, kegagalan, tinggalkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya sudah berdoa. Dalam nama Yesus saya sudah lahir baru. Dalam nama Yesus saya bersyukur, haleluya. Amin. Bagi saudara yang ikut berdoa bersama saya tadi, saya sebagai hamba Tuhan mendeklarasikan saudara sudah lahir baru. Yesus ada dalam hati saudara. Bagi saudara yang percaya doa tadi, maka semua itu akan dijadikan bagi saudara. Nanti kita akan berdoa ya di akhir, sebelum akhir doa ini, sebelum akhir acara ini, saya akan berdoa buat saudara yang sakit.
buat saudara yang punya masalah dan pergumulan. Saudara, kali lagi bagi saudara yang butuhkan permohonan doa, boleh saudara tulis di komen di bawah. Boleh saudara bagikan acara ini kepada teman-teman saudara yang punya pergumulan dan masalah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga boleh mengirimkan via telepon dalam nomor 0822 8644 5353. Saudara bisa lihat di deskripsi, sehingga kita semua diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Sebelum kita berdoa buat saudara, saya masih menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Kita berdoa dulu buat Indonesia. Kita doa buat bangsa kita ini, saudara. Lihat bangsa negara kita ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oh, banyak sekali pergumulan. Kita melihat ada banjir, ada longsor. Saudaraku, setiap hari, termasuk di daerah kami ini, setiap hari ambulan pasti lewat, ambulan pasti ada. Oh, berbunyi saudaraku, ada orang yang pulang dari rumah sakit dan saudaraku datang dengan mayat saudaraku. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya ada banyak kematian. Itu sebabnya ada banyak kesedihan. Ada orang-orang yang masuk ya di karantina karena dia mengalami, saudara yang dikasihi Tuhan, ya COVID-19. Nah, itu sebabnya kita berdoa buat mereka. Ada mereka saudaraku yang masih belum beruntung. Ada teman-teman kita yang mungkin mereka ada di kolong jembatan, ada di rumah sakit, ada yang ada di penjara saudaraku. Apalagi saya melayani di penjara, saya tahu sekali bagaimana orang di penjara itu. Mereka butuh doa kita, mereka butuh doa saudara. Pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, Bapak Presiden kita membutuhkan doa saudara. Bapak Presiden kita, sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan saja menggembalakan sidang Tuhan, itu tidak gampang. Saya tahu rasanya, saya tahu capeknya, saya tahu bagaimana pemikirannya. Apalagi Bapak Presiden kita dan Wakil Presiden kita Bapak Maruf Amin. Oh, mereka tidak gampang memimpin bangsa Indonesia ini. Kalau bukan ada di antara saudara dan saya yang berdoa, saya tahu mereka tidak sanggup. Itu sebabnya malam ini, jangan tinggalkan siaran langsung ini sebelum kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Sebelum kita berdoa buat sidang Tuhan dan berdoa buat saudara. Mari saudaraku, kita berdoa buat bangsa kita. Apapun yang diberikan Tuhan di hati saudara, berdoalah buat bangsa kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu dicurahkan. Uriandara labashikin dara lama ya sandara labasana. Urata kamalabasan dara labasikin dara. Pulihkanlah bangsa kami, berkatilah bangsa kami Tuhan. Berkatilah Indonesia Tuhan. Ampunilah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oh buat negara dan bangsa kami ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya kuasa Tuhan dicurahkan, hujan pertobatan dinyatakan, ada pemulihan bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yandara labasi kira labasana, buat seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah seluruh masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur, yang diberkati Tuhan, masyarakat yang mempermuliakan nama Tuhan, masyarakat yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden kami yaitu Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Engkau tambahkan hikmat lagi kepada Bapak Presiden kami. Engkau tambahkan kebijaksanaan, pengurapan dan pewahyuan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menolong dia, karena Engkau Tuhan yang memilih dan menetapkan dia untuk menjadi pemimpin buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah keluarganya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Engkau lindungi juga dia. Baik juga Wakil Presiden kami Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Bapak Maruf Amin Tuhan, oh keluarga, oh seluruh keluarganya Engkau berkati. Berkati keluar masuk mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil, beruntung dan berkemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan, oh buat menteri-menteri kabinet, buat MPR, DPR Tuhan. Oh Engkau berkati semuanya Tuhan. Para pengusaha-pengusaha konglomerat yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang berkarya buat bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bebaslah mereka semua dari COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan terlebih khusus buat TNI,
buat Polri Tuhan, yang berjaga-jaga untuk NKRI Tuhan. Kiranya NKRI ditegakkan di Indonesia Tuhan. Kiranya bangsa kami berdiri atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh suku, kaum dan bahasa yang ada di Indonesia Tuhan, di tanah air kami tercinta ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya bangsa kami bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, buat gubernur, buat bupati-bupati, buat para wali kota Tuhan, buat para camat Tuhan. Berkati camat, terkhusus camat Kota Raya ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, kelurahan-kelurahan, kepala lurah Tuhan. Engkau berkati Kepling Tuhan, dalam nama Yesus, kepala lorong Tuhan, dalam nama Yesus, RT RW. Engkau berkati semuanya Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam pemerintahan. Engkau berkati semuanya, dalam bidang pariwisata, dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, para medis semuanya, dokter. Engkau berkati Tuhan, kiranya semua perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Kami memohon dan kami berdoa, hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah atas bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati gereja-gerejamu Tuhan yang ada di Indonesia. Seluruh gereja-gereja di Indonesia bersatu hati, menjadi berkat dan membela bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya kerukunan antar umat beragama dinyatakan, dikerjakan di Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bagimu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh perpecahan, roh pertikaian, sakit penyakit. Dalam nama Yesus, tinggalkan negara kami, tinggalkan Indonesia. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Bapa. Buat teman-teman kami, yang marabasikiralabasana, yang ada di rumah sakit, yang kena COVID-19 Tuhan. Apapun yang mereka derita Tuhan, yang ada di rumah sakit, di ruang ICU, Kau sembuhkan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Mereka hidup panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidup mereka berguna bagi Tuhan dan bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, buat teman-teman kami, buat fakir miskin, buat anak-anak terlantar, gelandangan-gelandangan Tuhan, buat para yatim piatu. Engkau berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan cinta akan negara dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Amin, amin, amin dan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, salam kemenangan iman juga buat saudara kita Hendra Parangin-angin, Lestari Menurung, Bapak Pendeta Sagala, Samson Sagala, ya Meti Mantur, dan juga buat Kino. Ya, salam kemenangan iman, selamat malam, shalom, haleluya. Nah, kita akan berdoa saat ini saudaraku buat Gereja Kemenangan Indonesia. Jikalau saudara yang bergabung ini adalah Gereja Kemenangan Iman Indonesia, saudara harus bergabung bersama dengan saya untuk berdoa membela bangsa, membela saudaraku yang dikasihi Tuhan, membela Gereja Kemenangan Indonesia, baik pusat Medan maupun ya Gereja Kemenangan Indonesia di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan berdoa juga buat pelayanan di mana saudara ditempatkan Tuhan. Dan juga saya mohon juga doakan pelayanan kami di GKI Raya dan juga Merek Raya. Kiranya pelayanan di tempat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Saudaraku, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, doa buat damai di GKI, doa buat damai di sidang Tuhan, doa buat damai di sidang Tuhan, sidang Tuhan penuh damai. Doa damai, doa
Doa buat damai di sidang Tuhan. Doa buat damai di sidang Tuhan. Doa buat damai di sidang Tuhan. Sidang Tuhan penuh damai. Damai, 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 damai. Sidang Tuhan, sidang Tuhan penuh damai. Sidang Tuhan penuh damai. Mari kita berdoa, haleluya, haleluya. Uramalabalabalabaya sikindaralabaya sandiralabaya su. Kami berdoa Tuhan buat sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, baik di pusat Medan bahkan di seluruh Indonesia Tuhan. Berkatilah sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang sedang mengadakan puasa, yang sedang mengadakan doa 10 hari puasa raya Tuhan. Kiranya semua Tuhan yang daralabasana, semua umatmu yang mengadakan puasa raya, ya dalam nama Yesus Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka keteguhan Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, ya marabasikiralabasana, berkati semua Tuhan. Bahkan terlebih khusus buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morus Munte Tuhan, yang menggembalakan sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Berikan kepadanya Tuhan hikmat kebijaksanaan yang semakin lebih lagi Tuhan. Karuniakan kepadanya kekuatan, kesehatan dan umur panjang Tuhan. Pakai dia untuk memberkati bangsa negara kami. Pakai dia untuk memberkati sidang Tuhan ini Tuhan. Ada penerobosan, ada kemajuan, ada peningkatan. Berkati keluarga Bapak Gembala Sidang kami, istri dan anak-anak. Berkati juga Tuhan Ibu Rema Munte, founder gereja GKI. Engkau berkati juga saudara daripada Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ibu Vicky, Ibu Joyce, bahkan seluruh keluarga Munte, keluarga Siregar Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan terlebih khusus buat hari ini, buat Ibu founder kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati sukacita surgawi semakin melimpah-limpah dalam hidupnya Tuhan. Berkatilah pelayanan di sidang pusat Medan Tuhan. Berkati semuanya EB Team Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Creative Ministry. Ya, Engkau berkati semuanya PKS pemimpin sektor Tuhan. Kiranya semua KKS bertumbuh berganda Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan pusat Medan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat semua gereja GKI di dalam nama Yesus di Indonesia ini, di cabang-cabang Tuhan. Biarlah semua GKI cabang se-Indonesia diberkati oleh Tuhan, bertumbuh, berbuah dalam nama Yesus. Ada pertambahan, ada pergandaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah setiap gembala-gembala sidang sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Keluarga-keluarga mereka Engkau berkati juga Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya ada penerobosan, ada kemajuan. Cabang-cabang bertumbuh berbuah, dibuka cabang-cabang baru lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu, bahkan Kota Raya juga Kau berkati. Sidang Tuhan di Kota Raya ini Kau berkati juga Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kiranya semua visi-visi GKI cabang se-Indonesia dijadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, roh perpecahan,
Tidak berkuasa semua usaha-usaha yang memecah belah, yang mengadu domba gereja kemenangan Indonesia. Kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh jahat, roh penipu, roh memanipulasi, kami usir dari GKI. Tidak boleh kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa kau setan penipu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami melihat sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus mentengi sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia. Syukur Tuhan, haleluya. Amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Saat ini kita akan berdoa buat saudara yang sudah bergabung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama buat saudara-saudara yang sudah bergabung, ya. Dan saya percaya apapun masalah pergumulan saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit, percayalah malam ini kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Beberapa di antara saudara kalau ada yang membutuhkan promosi, yang membutuhkan usahanya diberkati oleh Tuhan, saya percaya lewat doa kita malam ini ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, angkatlah tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami bersehati berdoa Tuhan. Buat semua teman-teman Facebook yang sudah bergabung Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi mereka. Berkati saudaraku Januari Marbun Tuhan. Berkati Tuhan. Oh, berkati hamba-Mu ini, berkati, pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan semua pekerjaannya Engkau berkati. Ada promosi-promosi yang daripada Tuhan, ada pengangkatan yang daripada Tuhan dalam kehidupannya. Dia semakin diberkati Tuhan, bertumbuh berbuah dan semakin takut akan Tuhan. Berkati Ricardo Manik Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya. Berkati Lesti Gurning juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa buat Yunita Sinaga Tuhan, buat Fa'amin Refa Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Buat Cici Lia Siaan Engkau berkati, di dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati orang tuanya, berkati studi dan pekerjaan dan pelayanannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Tommy Tarigan Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ini, pakai dengan luar biasa, urapi Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan, bagi banyak jiwa Tuhan, dalam nama Yesus. Buat Angel Juliwati Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Buat Elianto Berutu, dalam nama Yesus Engkau berkati Elianto Berutu ini Tuhan. Buat Bapak Pendeta Heros Demokrasi Dahi, berkati hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pertambahan, ada pertumbuhan, ada pergandaan dalam pelayanannya. Kalimantan, Pontianak diberkati oleh Tuhan. Sidang Tuhan yang digembalakannya diberkati oleh Tuhan. Buat Angel May juga berkati Tuhan. Buat Cel juga Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Buat Ibu Tio Indah Purba Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah pelayanannya dikasih kisaran berkemenangan Tuhan. Ada pertambahan, ada kemajuan Tuhan. Setiap visi-visinya dijadikan Tuhan. Buat Anderson Huta Barat juga Tuhan, berkati Anderson Huta Barat ini. Berkati kehidupannya, masa depan yang penuh harapan menjadi miliknya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anwar Dablik Tuhan, Engkau berkati Anwar Damblik ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, hamba berdoa buat Hendra Paranginangin. Berkati Hendra Paranginangin di dalam nama Yesus. Lestari Manurung berkati dalam nama Yesus. Bahkan Bapak Samson Sagala juga Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan di Dairi. Berkemenangan Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati lewat puasa raya yang ini Tuhan, maka pelayanan Bapak Samson Sagala mengalami pertumbuhan pergandaan di dalam nama Yesus. Meiti Mantur Engkau berkati juga Tuhan. Buat saudara kami Kino juga Tuhan. Bahkan buat teman-teman Facebook kami, semua teman Facebook yang sudah bergabung dan yang belum bergabung dan yang akan bergabung, Engkau berkati mereka semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang terikat Kau bebaskan. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh, di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua teman Facebook, semua pemirsa yang sudah bergabung, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan yang membagikan siaran langsung ini juga Kau berkati hidupnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap grup-grup yang sudah dibagikan, Kau berkati semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kegagalan, kutuk-kutuk dosa tidak berkuasa. Dalam nama kegagalan tidak berkuasa. Segala pekerjaan setan, putus asa tidak berkuasa. Roh penuh, roh pendakwa, intimidasi, kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu, tinggalkan semua. Oh teman-teman Facebook saya ini, dalam nama Yesus tinggalkan semua mereka. Tidak bisa Engkau menjamah mereka lagi setan. Kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita percaya, kita berkata amin. Amin, 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 dan amin. Tuhan Yesus berkati. Dan usahlah saudaraku doa, ya, doa 10 hari puasa raya. Besok masih ada lagi. Dan kita akan berdoa bersama-sama saudaraku, supaya kita bisa, ya, menjalankan puasa raya ini bersama-sama. Apapun pergumulan kita, Alkitab berkata, ya, pergumulan ini, masalah ini, ya, situasi ini tidak bisa diusir selain doa dan puasa. Saya percaya saat kita berdoa puasa, maka ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Salam kemenangan iman. Shalom. Dan bagi saudara yang membagikan, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan juga bagi saudara, karena ini nanti akan masuk ke YouTube, bagi saudara yang bergabung di YouTube, kami mohon jangan lupa subscribe, jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman dan tekan lonceng, supaya setiap kegiatan-kegiatan kita diberkati Tuhan dan akan mengingatkan saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai bertemu besok lagi, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah doa kami pada malam hari ini, buat doa 10 hari puasa raya kami Tuhan. Kami bersyukur lewat doa-doa kami, lewat penyembahan kami, Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa negara kami, bagi sidang Tuhan, pelayanan di mana kami berada, bahkan bagi pribadi kami lepas pribadi, bagi keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat doa kami yang sudah sampai ke hadirat Tuhan. Kami berjanji semua doa dan jawaban doa kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Istirahat yang baik menjadi milik kami semuanya. Dalam nama Yesus kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Bapa, Anak dan Roh Kudus berlaku bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan saudara, kiranya berkat yang daripada sorga, berkat yang daripada Allah Bapa, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat yang daripada Roh Kudus, itu yang menjadi milik kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, umat yang mengasihinya, yang diberkati dan yang percaya kepadanya. Sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati saudaraku. Dan besok kita akan ketemu lagi. Jangan lupa, besok kita akan ketemu jam 10 kurang lebih saudaraku, supaya kita semua bisa bersama-sama berdoa. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Shalom. Haleluya.